Selamat datang di YT Misteri, tempat di mana kegelapan dan misteri bertemu untuk mengungkap kisah-kisah yang menakutkan dan penuh teka-teki. Di channel ini, kami membawakan cerita-cerita horor yang penuh dengan ketegangan, arwah penasaran, dan peristiwa-peristiwa yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap kisah adalah perjalanan yang membawa Anda ke dalam dunia yang tidak terlihat, di mana kenyataan dan kepercayaan berbaur menjadi satu. Jadi, bersiaplah untuk merasakan sensasi ketakutan yang tak terlupakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita seram yang akan datang. Di pinggiran kota yang sunyi, berdiri sebuah rumah tua yang tampak rapuh dan tak terawat. Rumah ini dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang membuat marah. Sering dianggap sebagai sumber cerita horor yang menghantui desa. Dinding rumah tersebut dipenuhi lumut. Jendela-jendela kayunya terlihat patah, dan halaman belakang yang terbengkalai menambah kesan suram pada rumah itu. Meskipun banyak yang mencoba menghindarinya, ada satu hal yang membuat rumah ini begitu terkenal. Kisah tragis yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, yang masih membekas dalam rumor mengatakan, rumah itu pernah menjadi tempat tinggal keluarga yang hidup bahagia, hingga sebuah tragedi mengubah segalanya. Suatu peristiwa mengerikan yang menyebabkan rumah itu menjadi terkutuk dan ditinggalkan begitu saja. Hingga hari ini, rumah itu tetap kosong, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari. Penduduk desa percaya bahwa arwah yang tidak tenang masih menghantui setiap sudut rumah. Karakter utama, Sinta, gadis yang menolak takdir. Di tengah kegelapan rumah tua itu, Sinta, seorang gadis berusia muda 18 tahun, tinggal bersama keluarganya. Sinta adalah sosok yang cantik dan cerdas, memiliki rambut hitam panjang yang terurai dengan indah, serta mata yang memancarkan kehangatan dan keceriaan. Namun, meski banyak yang memuji kecantikannya, Sinta lebih dikenal karena kecerdasannya. Ia memiliki impian besar untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita sebagai seorang seniman. Sinta merasa bahwa kehidupannya memiliki potensi lebih dari sekedar menjadi istri dari seorang pria yang dipilihkan oleh orang tuanya. Namun, ada satu hal yang sangat memikirkannya, pria yang dipilihkan oleh keluarganya untuk menjadi suami, Dimas. Dimas adalah anak seorang pengusaha kaya yang memiliki pengaruh besar di desa, dan keluarganya mengira sebagai pilihan sempurna untuk Sinta. Dimas adalah pria yang tampan dan sopan. Namun demikian, Sinta tidak pernah merasa ada kecocokan antara mereka. Ia tidak pernah mencintainya dan merasa terjebak dalam peran yang dipaksakan oleh orang tuanya. Kehidupan Sinta, antara cinta dan kewajiban. Kehidupan Sinta sebelum tragedi dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Ia senang berkumpul dengan teman-temannya, menggambar di taman, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Namun, kebahagiaan itu mulai memudar ketika orang tuanya mulai mendesaknya untuk menerima lamaran Dimas. Mereka melihat pernikahan itu sebagai jalan untuk memperbaiki posisi sosial keluarga dan memastikan masa depan Sinta yang terjamin. Sinta merasa terperangkap dalam tradisi yang membatasi kebebasan dan impiannya. Setiap kali pernikahan itu dibahas, Sinta merasa lebih stres. Ia tidak ingin menikah hanya karena kewajiban atau tekanan dari keluarga. Sinta ingin mengejar impian, meraih kebebasan untuk memilih sendiri, dan tidak merasa dipaksa. Tetapi orang tuanya, terutama ibunya, terus mendesak agar ia menerima lamaran tersebut. Dimas adalah pilihan yang baik untukmu, Sinta, kata ibunya dengan lembut. Namun, Sinta tahu dalam hati bahwa ia tidak akan pernah bisa hidup bahagia jika terpaksa menikahi pria yang tidak ia cintai. Konflik dengan keluarga, tekanan dan pengorbanan. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, terjadi kejadian buruk di ruang keluarga. Sinta berdiri dengan tegas di hadapan orang tuanya, menyatakan bahwa ia tidak ingin menikahi Dimas. Aku tidak mencintainya, katanya dengan suara yang bergetar. Aku tidak bisa hidup seperti itu. Kata-kata itu menggetarkan hati orang tua, terutama ayahnya, yang merasa malu karena menolak suami yang sangat berpengaruh. Ibunya, yang selalu mendukung keputusan keluarga, mulai menangis. Sinta, kamu tidak bisa menolak begitu saja. Dimas adalah orang yang baik dan keluarganya sangat berpengaruh. Ini adalah kesempatanmu untuk hidup lebih baik, katanya, berusaha meyakinkan Sinta. Namun,
Sinta tetap teguh. Keputusan untuk menolak pernikahan itu bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang kebebasan dan hak untuk memilih jalan hidup sendiri. Ia merasa cemas, tetapi juga bebas untuk berbicara dari hatinya. Di sisi lain, Dimas yang sudah terlalu lama menunggu keputusan Sinta, merasa dipermalukan. Ia tidak mengerti mengapa Sinta menolaknya begitu keras. Padahal, ia sudah memberikan segala yang diinginkan oleh keluarga Sinta, rumah besar, status sosial, dan kemewahan. Baginya, persetujuan itu adalah sebuah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Munculnya ancaman, Dimas yang marah. Sinta tidak pernah tahu bahwa penolakan itu akan membawa akibat yang lebih besar. Dimas yang merasa kehilangan tidak menerima kegagalannya untuk menikahi Sinta dengan lapangan dada. Ia merasa dikhianati dan, dengan kemarahan yang membara, ia mulai merencanakan cara untuk memaksa Sinta agar menerima pernikahan itu. Jika cinta tidak bisa dimenangkan dengan cara yang lembut, maka Dimas akan menggunakan cara lain. Kemarahan Dimas yang semakin membesar akhirnya menjadi titik balik dari segala yang terjadi. Sinta, yang merasa terjebak dalam keputusan hidupnya, tidak tahu bahwa keputusan kecil yang ia ambil untuk menolak pernikahan itu akan mengarah pada tragedi yang tak terhindarkan. Tekanan yang datang dari keluarga Sinta semakin tak tertahankan. Setelah beberapa bulan menolak lamaran Dimas, orang tua Sinta mulai memperlihatkan wajah kecewa yang mendalam. Mereka percaya bahwa keputusan Sinta bukan hanya melawan mereka, tetapi juga merusak harapan dan reputasi keluarga. Ayahnya, yang dulunya penuh kasih sayang, kini lebih sering diam dan menghindar dari pandangannya. Ibunya, yang merasa khawatir akan masa depan Sinta, mulai memperlakukannya dengan penuh tekanan. Ini bukan hanya tentang kamu, Sinta. Ini tentang masa depan keluarga kita, kata ibunya dengan nada yang penuh kesedihan, namun tak dapat menutupi kekesalannya. Dimas adalah pilihan terbaik untukmu. Apa yang kamu inginkan lebih dari itu? Namun, Sinta tetap keras kepala. Saya ingin hidup saya sendiri, Ibu. Saya tidak akan menikah hanya karena itu keinginan mereka, bukan perasaan saya. Jawabnya dengan suara yang hampir putus asa, namun tetap teguh. Orang tuanya tak peduli dengan perasaan Sinta. Mereka merasa bahwa menikah dengan Dimas akan membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik, keamanan finansial, status sosial, dan kesempatan untuk naik kelas dalam masyarakat. Namun, Sinta hanya merasakan bahwa hidupnya semakin terkurung. Dimas, yang mendengar semua percakapan ini, mulai kehilangan kesabaran. Penolakan yang diterimanya dianggapnya sebagai penghinaan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya yang memiliki kekuatan besar di desa itu. Dimas sudah lama membayangkan Sinta menjadi bagian dari hidupnya, dan sekarang ia merasa dipermalukan di depan orang tuanya yang telah bersusah payah untuk menyusun pernikahan ini. Kemarahan dan rasa terhina memuncak dalam dirinya. Dimas, yang sejak awal dianggap sebagai calon suami sempurna oleh keluarga Sinta, kini berubah menjadi sosok yang penuh amarah. Ia merasa bahwa Sinta seharusnya merasa beruntung bisa menikah dengannya, apalagi melihat status dan kekayaan keluarganya. Ia tidak dapat menerima penolakan Sinta, yang baginya bukan hanya sekadar keputusan pribadi, tetapi penghinaan terhadap semua yang telah ia berikan untuk keluarga Sinta. Malam itu, Dimas memutuskan untuk bertindak. Dengan bantuan beberapa orang suruhan, ia merencanakan sebuah malam yang akan mengubah segalanya. Dimas tahu bahwa keluarganya akan pergi untuk urusan bisnis ke kota, meninggalkan Sinta sendirian di rumah. Ini adalah kesempatan yang tidak akan ia lewatkan. Dimas datang ke rumah itu dengan wajah penuh amarah, mengenakan pakaian gelap agar tak terlihat. Ia membawa senjata tajam, sebuah pisau besar yang bersinar di bawah cahaya rembulan. Dengan penuh determinasi, ia berjalan menuju kamar Sinta. Sinta yang tengah berbaring di tempat tidurnya tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Ia terbangun oleh suara langkah kaki yang berat di lorong rumah. Hatinya berdebar, merasa ada yang salah. Ketika pintu kamarnya dibuka, Dimas muncul dengan wajah yang penuh kemarahan. Sinta, kamu tidak bisa terus menghindar. Kamu akan menikah denganku malam ini, atau aku akan mengakhiri semuanya, kata Dimas dengan suara yang begitu dingin,
Tidak ada lagi kelembutan seperti yang biasa ia tunjukkan. Sinta terkejut, dan sejenak merasa kebingungannya menguasai pikirannya. "Dimas, jangan lakukan ini. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak bisa menikah denganmu," jawabnya dengan suara bergetar. Namun, Dimas sudah tidak bisa lagi mendengar alasan. Amarahnya sudah meluap tak terkendali. Dengan cepat, ia mengangkat pisau besar yang dibawanya dan menyerang Sinta, yang terkejut dan tidak sempat menghindar. Pisau itu meluncur tajam, menyasar leher Sinta dengan kejam. Darah memancar, mengalir dengan deras di sekeliling tubuhnya. Sinta menjerit sejenak, merasakan rasa sakit yang luar biasa, sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Sinta tidak pernah menyangka bahwa penolakan terhadap pernikahan yang ia anggap sebagai hak pribadinya akan berakhir dengan kematian yang begitu brutal. Setelah pembunuhan yang mengerikan itu, Dimas merasa terkejut oleh apa yang baru saja ia lakukan. Namun, rasa takut akan konsekuensi dari tindakannya segera menggantikan perasaan penyesalannya. Ia tahu bahwa jika tubuh Sinta ditemukan, segalanya akan terbongkar, dan ia akan dihukum dengan kejam. Dengan bantuan beberapa orang suruhan, Dimas segera mengubur tubuh Sinta di halaman belakang rumah, jauh dari pandangan orang lain. Ia memutuskan untuk menguburnya dengan cepat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tanah ditimbun dengan terburu-buru, dan rumah itu kembali sunyi. Keluarga Sinta yang kembali beberapa hari kemudian tidak mencurigai apa-apa. Mereka hanya melihat keheningan yang menakutkan, dan Sinta yang tidak lagi ada di sana. Mereka tidak tahu bahwa putri mereka telah dibunuh dengan kejam oleh pria yang mereka pilihkan untuknya. Namun, meskipun tubuh Sinta terkubur dan peristiwa itu disembunyikan dengan rapi, arwahnya tidak akan pernah tenang. Kematian yang tragis ini mengikatnya pada rumah tua itu, dan tak lama setelah itu, kisah mengerikan mulai menyebar. Meskipun tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, rumah itu tetap menjadi tempat yang angker, tempat di mana arwah Sinta terjebak dalam kemarahan dan rasa sakit yang tak terungkapkan. Bagian ini menggambarkan puncak konflik dalam cerita dengan penuh ketegangan dan dramatis. Desakan dari keluarga dan kemarahan Dimas membentuk latar belakang tragedi yang memuncak pada pembunuhan yang mengerikan, serta penguburan yang terburu-buru yang mengarah pada awal mula arwah Sinta terjebak di rumah tua. Setelah kematian tragis Sinta, arwahnya terperangkap di dunia ini, tak bisa beristirahat dengan tenang. Rasa sakit dan penderitaannya yang tak terungkapkan, bersama dengan dendam yang membara terhadap Dimas dan keluarganya, menjadi kekuatan yang mengikat jiwanya pada rumah tua itu. Sinta, yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah, kini terperangkap dalam lingkaran kekekalan. Dendamnya terhadap orang-orang yang membunuh mimpinya, terutama Dimas yang mengakhiri hidupnya, tidak bisa diredakan, dan ia mengembara di sekitar rumah yang menjadi saksi bisu akhir hidupnya. Kemarahan Sinta semakin kuat, membentuk suatu energi gelap yang mengalir melalui dinding-dinding rumah itu. Meskipun tubuhnya terkubur dengan terburu-buru di halaman belakang, jiwa Sinta tetap berputar-putar di sekitar rumah itu, tidak bisa pergi dan tidak bisa melupakan kekejaman yang telah ia alami. Arwahnya kini menjadi makhluk yang haus akan pembalasan, dan rumah tua itu adalah penjara yang tidak bisa ia tinggalkan. Setiap kali malam tiba, arwah Sinta mencari cara untuk menuntut keadilan yang tidak pernah ia terima. Rasa sakit dan penderitaannya menjadi sebuah beban yang ia bawa kemanapun ia pergi, mengubahnya menjadi makhluk yang mengerikan, yang terus menghantui tempat di mana ia menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya. Beberapa tahun setelah kematian Sinta, rumah tua yang semula ditinggalkan akhirnya dihuni oleh sebuah keluarga baru. Mereka tidak tahu apa yang ada di balik dinding-dinding rumah itu, atau kenapa orang-orang sebelumnya selalu menghindarinya. Keluarga baru itu hanya melihat rumah tua itu sebagai sebuah properti yang bisa mereka perbaiki dan huni, tanpa mengetahui bahwa mereka akan segera menjadi saksi dari kejadian yang tak terduga. Awalnya, kehidupan di rumah itu tampak biasa-biasa saja. Namun, setelah beberapa hari, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara-suara samar seperti tangisan terdengar pada tengah malam, seperti suara seorang gadis yang sedang menangis. Suara itu datang dari lantai atas, dari kamar yang dulunya merupakan kamar Sinta. Tidak lama kemudian, bau darah yang memualkan mulai tercium setiap kali mereka melewati ruang tengah rumah, meskipun tidak ada luka atau sumber bau yang jelas.
Ketika salah satu anggota keluarga mencoba menyelidiki, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Seorang gadis muda berdiri di sudut kamar, dengan rambut panjang yang basah, mengenakan gaun putih yang penuh dengan noda darah. Wajah gadis itu tampak terdistorsi oleh rasa sakit, dengan darah mengalir dari tenggorokannya, mengotori lehernya. Sosok itu menatap mereka dengan mata kosong yang penuh amarah dan penderitaan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan ketakutan yang membekas di hati setiap orang yang melihatnya. Mereka mulai menyadari bahwa rumah itu tidak kosong dari makhluk lain, dan ada sesuatu yang sangat gelap yang menghuni tempat tersebut. Setelah penampakan pertama, gangguan-gangguan lainnya mulai semakin sering terjadi. Setiap malam, arwah Sinta muncul di sekitar rumah. Penampilannya semakin menyeramkan, tubuhnya yang pucat, dengan darah yang mengalir dari tenggorokannya dan matanya yang kosong, seakan menunjukkan bahwa ia adalah makhluk yang tidak manusiawi, diliputi oleh kemarahan dan kebencian yang tak terucapkan. Malam itu, ketika rumah sedang hening, suara ketukan terdengar di jendela kamar tidur keluarga. Saat mereka membuka tirai untuk melihat, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang pekat. Namun, begitu mereka menutup kembali tirai, di balik kaca jendela tampaklah wajah Sinta, dengan darah mengalir dari tenggorokannya, dan tatapannya yang penuh kemarahan. Sejenak, semua anggota keluarga terdiam, ketakutan melihat sosok tersebut, yang kemudian menghilang begitu saja. Setiap kali seseorang berani tidur di rumah itu, mereka akan dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Sinta, berdiri di tengah ruangan dengan darah yang menetes dari lehernya, menatap mereka dengan mata penuh amarah, seakan menuntut balas dendam. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan dalam setiap mimpi, mereka bisa merasakan rasa sakit yang Sinta rasakan saat ajal menjemputnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari bayang-bayangnya. Setiap kali seseorang berusaha meninggalkan rumah, mereka merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka. Seperti ada tangan tak terlihat yang menarik mereka kembali ke dalam kegelapan rumah itu, ke dalam cengkeraman arwah Sinta. Seiring waktu, gangguan-gangguan ini semakin mengerikan dan sering mengubah rumah itu menjadi tempat yang benar-benar terkutuk. Arwah Sinta kini menjadi lebih dari sekadar hantu yang berkeliaran. Ia menjadi entitas yang penuh kebencian dan keputusasaan. Setiap kali seseorang mencoba untuk mengusirnya atau berbicara tentang apa yang terjadi, suara tangisan yang mengerikan akan terdengar dari dalam dinding, seakan mengingatkan mereka bahwa Sinta tidak akan pernah bisa pergi tanpa membalas dendam. Dendam Sinta terhadap Dimas, keluarga yang memaksanya, dan orang-orang yang memperlakukannya dengan tidak adil, terus hidup dalam dirinya, menghantui siapapun yang berani memasuki rumah tua itu. Arwahnya terperangkap dalam lingkaran kekekalan, tak dapat beristirahat, dan tak akan pernah berhenti hingga semua orang yang terlibat dalam tragedinya membayar harga yang setimpal. Rumah tua itu, dengan segala keangkerannya, kini menjadi lebih dari sekadar tempat yang menyeramkan. Itu adalah tempat terperangkapnya jiwa yang tak tenang, tempat arwah Sinta mencari pembalasan atas penderitaannya yang tak kunjung selesai. Hingga kini, cerita tentang rumah tua itu masih menjadi legenda yang terus hidup, sebuah peringatan bagi mereka yang ingin tinggal di sana. Jangan pernah melupakan apa yang terjadi, atau penderitaan Sinta akan menghantui mereka selamanya. Bab ini menggambarkan transformasi arwah Sinta menjadi sosok yang penuh dendam, dengan penampakan-penampakan mengerikan yang menjadi semakin intens dan menyeramkan seiring waktu. Meskipun tubuhnya sudah lama terkubur, arwahnya tidak bisa pergi dan terus menghantui rumah tua itu, menciptakan kengerian bagi siapapun yang berani tinggal di sana. Keluarga baru yang pindah ke rumah tua itu, keluarga Rani, awalnya tidak menduga bahwa rumah tersebut menyimpan rahasia kelam yang akan mengubah hidup mereka. Rani, seorang gadis muda yang bersemangat, merasa terpesona oleh rumah yang besar dan tua, meski ada perasaan aneh yang menyelubungi tempat itu. Awalnya, kehidupan mereka berjalan normal, namun semakin lama, kejadian-kejadian yang aneh mulai terjadi. Rani sering merasa ada sesuatu yang mengawasi, seperti ada mata yang terus memandangi dirinya dari kejauhan. Beberapa kali, ia mendengar suara tangisan dari lantai atas, dan saat ia mendekati sumber suara, ia hanya menemukan keheningan yang menakutkan. Keluarga lainnya juga merasakan keanehan. Pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri, barang-barang yang berpindah tempat tanpa penjelasan,
dan sensasi dingin yang tiba-tiba menyelimuti rumah tanpa sebab. Namun, yang paling menonjol adalah pengalaman pribadi Rani. Setiap malam, ia terbangun dalam keadaan takut, merasa ada yang membangunkannya. Sosok seorang gadis muda, dengan gaun putih yang penuh noda darah, muncul di depan matanya. Rani merasa ada ikatan emosional yang tidak bisa ia jelaskan. Meskipun gadis itu tampak menyeramkan dan mengerikan, Rani merasa bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia ketahui. Pada suatu malam yang gelap, Rani terbangun oleh suara tangisan yang begitu nyata. Dengan hati yang berdebar, ia mengikuti suara itu sampai ke kamar yang dulu merupakan kamar tidur Sinta. Begitu ia memasuki kamar tersebut, ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dan tiba-tiba, sosok gadis muda itu muncul di depannya. Wajah gadis tersebut terlihat penuh darah, dengan mata yang kosong dan penuh amarah. "Bantu aku!" Suara itu bergema di dalam kepala Rani. Sinta berdiri di depan Rani, menatapnya dengan penuh harapan dan kesedihan yang mendalam. Rani bisa merasakan rasa sakit yang begitu kuat dalam pandangan Sinta, dan meskipun takut, ia merasa ada keterikatan yang kuat, seolah-olah Sinta ingin memberitahunya sesuatu. "Sinta, siapa yang telah melakukan ini padamu?" tanya Rani dengan suara gemetar. Sinta tidak menjawab dengan kata-kata, namun tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat marah. Darah mengalir deras dari tenggorokannya, dan ia menunjukkan wajah penuh dendam. Rani terbangun dengan keringat dingin, dan sosok Sinta itu menghilang begitu saja. Mimpi itu berulang setiap malam, semakin intens, semakin nyata. Dalam setiap mimpi, Sinta terlihat lebih jelas, lebih menyakitkan, dan semakin mendesak. Rani merasa seolah-olah dirinya dipanggil untuk membantu mengungkapkan kebenaran tentang apa yang telah terjadi pada Sinta. Terkadang, Sinta berbicara kepadanya dalam bisikan yang menakutkan, memberi petunjuk tentang apa yang telah terjadi, meskipun kata-katanya selalu terdengar terputus-putus dan penuh amarah. Rani merasa semakin terikat dengan arwah Sinta dan mulai merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Ia tidak bisa terus membiarkan arwah Sinta berkeliaran tanpa keadilan. Dengan tekad yang kuat, Rani memutuskan untuk melakukan penyelidikan tentang sejarah rumah tersebut. Ia mulai mengunjungi perpustakaan lokal dan berbicara dengan beberapa orang tua di desa sekitar rumah itu. Dari pencariannya, Rani akhirnya menemukan cerita tragis tentang Sinta, seorang gadis yang sangat dicintai oleh keluarganya namun dipaksa untuk menikah dengan seorang pria bernama Dimas. Ia mengetahui bahwa Sinta menolak pernikahan itu dengan tegas, karena ia tidak mencintai Dimas dan ingin mengejar impian hidupnya. Keluarga Sinta, yang sangat mengutamakan status sosial dan materi, memaksa Sinta untuk menerima lamaran Dimas demi keuntungan keluarga mereka. Namun, Sinta tetap bertahan dengan keputusannya untuk tidak menikahi Dimas. Rani juga menemukan bukti-bukti yang mengungkapkan bagaimana kemarahan Dimas memuncak ketika ia dipermalukan oleh penolakan Sinta. Dimas akhirnya membunuh Sinta dengan cara yang brutal, menggorok lehernya dan menguburnya secara terburu-buru di halaman belakang rumah. Rani merasakan kesedihan yang mendalam saat membaca kisah itu, dan dalam hatinya, ia merasa bahwa Sinta tidak bisa dibiarkan mati tanpa keadilan. Setiap malam, mimpi Rani semakin mengerikan. Sinta mulai memanggilnya dengan suara yang penuh dengan amarah dan rasa sakit. Dalam mimpinya, Sinta selalu berdiri di tengah ruangan, dengan darah yang mengalir dari tenggorokannya, matanya kosong, dan wajahnya penuh dendam. "Bantu aku, Rani, mereka harus membayar." Suara Sinta terdengar semakin kuat. Rani bisa merasakan bahwa Sinta ingin agar orang-orang yang telah menyakitinya, terutama Dimas dan keluarganya, mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, semakin Rani berusaha mencari kebenaran, semakin kuat gangguan yang ia alami. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasa ada tangan yang menariknya, membawanya lebih dekat ke dalam dunia arwah Sinta. Terkadang, ia bahkan bisa merasakan sakit yang sama dengan yang dirasakan Sinta saat ia dibunuh. Seolah-olah arwah gadis itu mencoba mentransfer penderitaannya kepada Rani. Tanda-tanda dari arwah Sinta semakin jelas. Mimpi yang penuh darah, suara tangisan yang menghantui malam, dan semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah itu. Rani merasa bahwa ia berada di tengah-tengah konflik besar antara dunia arwah dan dunia nyata,
Dan hanya satu jalan yang bisa ia ambil, untuk membantu Sinta mendapatkan keadilan dan membebaskan jiwanya dari penderitaan yang abadi. Bab ini menggambarkan konflik yang semakin mendalam antara Rani dan arwah Sinta. Rani, yang merasa terhubung secara emosional dengan Sinta, mulai mengungkapkan kebenaran di balik tragedi tersebut dan merasakan tanda-tanda dari dendam yang tak terungkapkan. Dengan menggali sejarah rumah dan kejadian tragis masa lalu, Rani kini terlibat dalam pencarian untuk memberi keadilan pada arwah Sinta yang terperangkap dalam kemarahan dan penderitaan. 5. Klimaks, dendam yang terungkap. Setelah berbulan-bulan dihantui oleh mimpi buruk dan penampakan mengerikan, Rani akhirnya memutuskan untuk menghadapi arwah Sinta secara langsung. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, ia memasuki kamar yang dulu menjadi tempat tinggal Sinta, di mana bau darah dan hawa dingin terasa sangat pekat. Dalam suasana yang menegangkan, Rani berdiri di tengah ruangan dan memanggil nama Sinta dengan suara yang bergetar. "Sinta," panggil Rani, "aku datang untuk mendengarkanmu. Aku tahu apa yang terjadi padamu." Tiba-tiba, di tengah kegelapan, sosok Sinta muncul dengan penampilan yang semakin mengerikan. Mata yang kosong, darah yang mengalir dari tenggorokannya, dan wajah yang dipenuhi kemarahan. Wajah Sinta tampak penuh penderitaan. Seolah-olah ia tidak dapat menemukan kedamaian meskipun telah berabad-abad berlalu. Dengan suara yang penuh amarah dan kesedihan, Sinta mulai berbicara kepada Rani. "Aku dibunuh karena penolakanku. Karena aku menolak menikah dengan pria yang tidak kucintai. Mereka memaksaku, dan mereka tidak peduli padaku. Mereka hanya menginginkan kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Aku tidak bisa mati dengan damai. Aku harus membalas dendam." Rani merasakan ketegangan di udara, perasaan takut yang mengerikan menghantui tubuhnya. Namun, dalam hatinya, Rani tahu bahwa Sinta tidak akan bisa beristirahat selamanya jika ia terus membiarkan dirinya terperangkap dalam dendam dan rasa sakit. Rani mencoba mendekati arwah tersebut dengan hati yang penuh empati. "Sinta," ucap Rani dengan lembut, "aku tahu kau sangat menderita, dan aku memahami rasa sakitmu. Tapi jika kau terus terperangkap dalam dendam ini, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian. Aku akan membantumu. Aku janji." Namun, Sinta menanggapi dengan marah. "Aku tidak bisa berhenti sampai aku mendapatkan balasanku. Dimas dan keluarganya harus membayar atas apa yang mereka lakukan padaku." Sinta mulai mengeluarkan kekuatan supernatural yang menakutkan. Angin berputar dengan kencang, perabotan di sekitar ruangan terbang tanpa kendali, dan lantai rumah tua itu berderak seakan hendak runtuh. Rani merasakan arwah Sinta berusaha menguasainya, membanjiri pikirannya dengan perasaan marah yang tak terkendali. "Jika kau ingin membantu aku, maka kau harus membantuku membalas dendam," teriak Sinta dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Rani merasa hampir tenggelam dalam gelombang kemarahan dan rasa sakit yang datang dari arwah Sinta. Namun, dengan kekuatan tekad dan kasih sayang yang tulus, Rani berusaha menenangkan arwah itu. "Sinta, dengar aku. Kau tidak akan pernah menemukan kedamaian jika terus mencari pembalasan. Mereka yang bersalah, mereka akan mendapatkan hukuman mereka, tetapi kau tidak perlu menderita lebih lama lagi. Aku akan membantumu. Aku akan membuat orang-orang tahu kebenaran." Rani berbicara dengan penuh keyakinan, berusaha untuk meredakan dendam yang menguasai arwah Sinta. Perlahan-lahan, kekuatan yang mengerikan itu mulai mereda, meskipun Sinta masih tampak sangat marah dan penuh penderitaan. Pengungkapan kebenaran, menghadapi Dimas. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Rani merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan penderitaan Sinta adalah dengan mengungkapkan kebenaran kepada dunia, terutama kepada Dimas. Dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, Rani menemukan bahwa Dimas masih hidup, dan selama bertahun-tahun ia telah hidup dengan perasaan bersalah dan ketakutan yang mendalam. Rani menghubungi Dimas, yang kini telah menjadi seorang pria yang kaya dan berpengaruh. Namun hidupnya dibayangi oleh rasa bersalah yang tidak pernah ia akui. Dimas menghindari pembicaraan tentang masa lalu, tetapi saat Rani menghadapi Dimas dengan bukti-bukti pembunuhan Sinta, wajahnya berubah pucat. "Dimas," kata Rani dengan tegas, "aku tahu apa yang kau lakukan pada Sinta.
Kau membunuhnya karena penolakan pernikahan itu. Tapi sekarang, kau harus menghadapi konsekuensinya. Arwahnya tidak bisa beristirahat, dan dia datang untukmu. Dimas, yang sebelumnya merasa aman di balik kekayaannya, kini merasa terancam oleh kemarahan arwah Sinta. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasa bahwa segala tindakan brutal yang ia lakukan pada masa lalu kini telah kembali menghantuinya. Sinta, dia datang, dia akan menghancurkan semuanya. Ucap Dimas dengan suara gemetar. Aku tidak bisa menghadapinya. Aku tidak bisa menghadapinya lagi. Rani memandang Dimas dengan rasa kecewa. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Hanya dengan mengakui kesalahanmu, kau akan bisa mengakhiri penderitaan Sinta. Dengan mengungkapkan kebenaran kepada Dimas, Rani akhirnya mengakhiri perjalanan panjangnya untuk membantu Sinta. Dimas, yang merasa terpojok dan dihantui oleh perasaan bersalah, akhirnya mengakui perbuatannya. Ia meminta maaf kepada Rani dan berjanji untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan penindasan. Di sisi lain, arwah Sinta yang mendengar pengakuan ini, akhirnya merasa bahwa dendamnya telah terungkap. Rani melihat perubahan yang terjadi pada sosok Sinta, yang mulai memudar, dan akhirnya menghilang. Tanpa lagi terikat oleh dendam, arwah Sinta akhirnya mendapatkan kedamaian yang ia cari selama ini. Rumah tua itu pun kembali menjadi tempat yang tenang. Keluarga Rani merasa lega. Meskipun mereka tahu bahwa mereka telah terlibat dalam tragedi yang tak bisa mereka lupakan. Namun, mereka berjanji untuk menjaga rumah itu dengan penuh hormat dan ingatan akan kisah Sinta, gadis yang terjebak dalam kekejaman dunia, dan akhirnya menemukan kedamaian setelah keadilan diberikan. Bab ini menggambarkan klimaks cerita, di mana Rani menghadapi arwah Sinta yang penuh dendam, mencoba menenangkan jiwa yang terperangkap dalam kemarahan. Konflik mencapai puncaknya saat Rani mengungkapkan kebenaran kepada Dimas, yang merasa terancam oleh kemarahan arwah Sinta. Akhirnya, keadilan terwujud dan arwah Sinta mendapatkan kedamaian setelah bertahun-tahun terperangkap dalam dunia antara. Setelah mengungkapkan kebenaran dan menghadapi Dimas, Rani menyadari bahwa jalan untuk menyelesaikan penderitaan Sinta masih jauh dari selesai. Arwah Sinta, yang sebelumnya hanya muncul dalam mimpi dan penampakan, kini telah bertransformasi menjadi sosok yang lebih mengerikan, penuh dengan kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam. Sinta, yang telah merasa puas dengan pengakuan Dimas, kini siap untuk menuntut balasannya secara langsung. Pada suatu malam, ketika Dimas berada di rumah sendirian, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di sekeliling rumah yang biasanya tenang kini terasa menekan dan penuh dengan ketakutan. Ruangan terasa semakin gelap, dan angin dingin menyelimuti sekelilingnya. Dimas, yang telah lama merasa dihantui oleh perasaan bersalah, mulai merasa panik dan takut akan sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Sinta, kamu datang, bisik Dimas dengan gemetar, tubuhnya mulai bergetar hebat. Aku sudah mengakui semuanya. Aku sudah mengaku. Namun, itu sudah terlambat. Arwah Sinta tidak lagi hanya muncul dalam bentuk bayangan, melainkan sebagai sosok yang sangat nyata dan sangat mengerikan. Dalam sekejap, wajah Sinta yang penuh darah dan mata yang kosong muncul di hadapan Dimas. Dengan tatapan penuh amarah, Sinta mulai mendekatkan dirinya ke Dimas. Ini saatnya untukmu merasakan apa yang aku rasakan, ucap Sinta dengan suara yang begitu dalam, seakan berasal dari kedalaman kegelapan. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari perbuatanku. Dimas, yang sudah tidak bisa menghindar, berlari mencoba melarikan diri. Namun, rumah itu, yang telah lama terperangkap oleh energi gelap dari masa lalu, tampaknya menghalangi setiap jalan keluar. Setiap pintu dan jendela yang ia coba buka tampaknya terkunci dengan rapat, seolah-olah rumah itu sendiri menahan tubuhnya di dalamnya. Dalam keadaan panik dan putus asa, Dimas merasa lehernya semakin sesak, dan rasa sakit yang tajam mulai terasa. Seperti apa yang terjadi pada Sinta, Dimas merasakan tekanan di tenggorokannya. Seperti tangan tak terlihat yang menyeretnya ke dalam kegelapan, ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan darah mulai mengalir dari tenggorokannya. Sinta, maafkan aku. Dimas mencoba memohon, tetapi kata-katanya terhenti begitu saja, saat sebuah tangan tak kasat mata menggorok lehernya,
menutupi mulutnya dengan darah. Sinta, dengan dendam yang terbalaskan, akhirnya membunuh Dimas dengan cara yang sangat mirip dengan bagaimana ia dibunuh, menggorok lehernya. Dimas jatuh ke lantai dengan tubuh yang lemas, dan darahnya memenuhi ruangan, menandakan akhir dari hidupnya yang penuh penyesalan. Di saat terakhirnya, ia merasa takut dan terjebak, tak bisa lari dari kebenaran yang ia coba hindari selama bertahun-tahun. Setelah kematian Dimas, rumah itu terasa hening, dan atmosfer gelap yang telah menyelubungi tempat itu mulai menghilang. Arwah Sinta, yang selama ini terperangkap dalam penderitaan dan dendam, kini merasa bahwa tujuannya telah tercapai. Dendamnya telah terbalaskan, dan ia bisa merasakan kedamaian yang tidak pernah ia alami saat hidup. Sinta, dengan wajah yang sekarang tampak lebih tenang, mulai memudar perlahan dari dunia yang selama ini ia huni. "Sekarang aku bisa beristirahat," bisik Sinta. Suaranya seperti angin yang berbisik pelan. "Terima kasih, Rani. Kau telah membantuku." Rani, yang selama ini merasa terhubung dengan Sinta, kini merasa beban di hatinya berkurang. Ia tahu bahwa arwah Sinta akhirnya bisa bebas dari kekejaman yang ia alami, dan bahwa dia bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, meskipun arwah Sinta akhirnya beristirahat, rumah itu tetap menjadi tempat yang angker. Setiap orang yang mencoba tinggal di sana atau mendekatinya selalu merasakan adanya aura yang menyeramkan. Keluarga Rani, yang kini tinggal di rumah itu, merasa bahwa mereka tidak benar-benar bisa melepaskan diri dari kisah kelam yang telah mereka ungkapkan. Mereka tahu bahwa meskipun arwah Sinta telah pergi, rumah itu tetap menyimpan kenangan yang menakutkan, dan legenda tentang gadis yang terjebak di rumah tua akan selalu hidup di kalangan penduduk setempat. Cerita tentang Sinta, gadis yang terjebak di rumah tua, menjadi legenda yang terus diceritakan oleh penduduk desa. Mereka memperingatkan orang-orang untuk tidak mencoba tinggal di sana atau mendekati rumah itu, karena mereka percaya bahwa roh Sinta masih bisa kembali, menghantui siapa saja yang berani menantang ketenangan yang telah ditemukan di sana. Namun, bagi Rani, meskipun cerita tentang rumah tua itu akan terus hidup, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang